adalah tanpa dukungan adat dan budaya sebenarnya nggak mungkin wanita Aceh itu dibenarkan memimpin. Apalagi sebenarnya dalam satu perempuan itu ada yang bukan orang Aceh asli, jadi dua tuh pendatang. Jadi sekali lagi di Aceh perempuan itu diberdayakan oleh adat, diberdayakan oleh budaya, diberdayakan oleh agama. Nanti kita akan lihat faktor apa yang membuat itu berubah. Tapi sebelum itu kita mau bilang lagi di sini. Lelaki Aceh itu sangat memuliakan perempuan. Contoh saja di rumah itu ada rumah bagian tengah, di situlah wanita bertempat tinggal, dan itu namanya rumah indong. Jadi event secara tradisional mereka itu dipanggil the owner of the house atau pemilik rumah. Jadi sudah ada kemuliaan khusus buat perempuan sejak Aceh zaman dulu, dan itu. Peran yang dimainkan oleh para wanita di Aceh dalam kajian saya terbagi dalam 6. Yang pertama diplomasi yang dimulai oleh Putri Ratna Kemala. Kemudian beliau juga menjalankan perdagangan antara kerajaan Jempa dengan 6 negara di utara Malaysia dan selatan Thailand, disebut dengan kerajaan Lakasuka. Kemudian mereka memperkasakan wanita dengan kemahiran hidup. Kemudian mereka memperkasakan diri berbuat yang benar, berani karena benar, dan mereka karena berani karena benar timbullah wibawa mereka. Setelah mereka memiliki wibawa, tentu mereka mempertahankan martabatnya. Itu peranan perempuan itu sudah equal. Dalam arti mereka itu bisa menduduki apapun di ruang publik, seperti ratu maupun putri mahkota, apalagi di kalangan bawah ya, seperti kepala desa itu dipilih. Kalau yang ratu dan putri mahkota kan berdasarkan kelahiran, ini dipilih. Itu banyak sekali pejabat-pejabat desa perempuan, mulai dari huler ya atau namanya untuk pengurusan air, pengurusan hutan dan sebagainya. Jadi ini sangat menarik bahwa kita sangat equal sekali pada masa lampau. Jadi kita seperti bisa melihat bahwa ada Ratu Tribuana Tunggadewi, ada Suhita, ada juga Isana Tunggawijaya. Sementara para putri mahkota juga ada Sanggrama Wijaya, ada Utejana, seperti itu. Jadi memang tidak ada perbedaan sama sekali, kecuali satu, yaitu dari bidang agama. Agama Hindu tentu, Hindu Buddha tentunya di sini. Perempuan nomor 2. Jadi hanya itu, yang lainnya itu sejajar equal. Ketika Rasulullah menerima wahyu, itu selalu Rasulullah menyampaikan pertama kepada jemaah laki-laki. Lalu kemudian Rasulullah memanggil jemaah perempuan, menyampaikannya kepada jemaah perempuan. Jadi perempuan tidak mendapatkan wahyu itu sebagai dari sumber kedua dari orang yang dari suami atau anak yang laki-laki, tapi Rasulullah sendiri menyampaikannya. Jadi kesadaran gender pada masa Rasulullah, walaupun istilah gender itu belum ada, itu sudah ada. Kerajaan Aceh dipimpin oleh 4 ratu perempuan, hampir 60 tahun lamanya, dan masa itu oleh para musafir, oleh pemerhati sejarah dianggap sebagai masa yang paling aman, yang paling sejahtera, dan yang paling hebat. Jadi jangan salah Ibu Bapak sekalian, kalau membaca sejarah Aceh, jangan hanya terputus pada masa kehebatan Iskandar Muda. Ketika kita bicara laki-laki dan perempuan, ini adalah satu pembedaan yang memang lahir secara biologis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kepada kita. Tapi tidak ada yang membedakan kecuali tentu kondisi fisiknya saja. Tapi pada dasarnya perempuan adalah sosok yang memang hadir, memperkaya kehidupan, bagian dari peradaban itu sendiri, dan sebagai perempuan tentu tidak berbeda tugas dan tanggung jawabnya, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai sesama manusia dan sebagai anak bangsa. Perempuan yang terdidik itu akan jauh berkurang kawin muda,
kurang menderita akibat kekerasan domestik, dan perempuan yang lulus sekolah dasar, jumlah yang meninggal hamil dan melahirkan berkurang sekitar 2/3. Bahkan perempuan yang lulus sekolah menengah dapat diharapkan meraih penghasilan 2 kali lebih banyak daripada mereka yang tidak pernah masuk ruang kelas. Dan penghasilan yang lebih besar itu membuat perempuan lebih bebas dari pengaruh suami, pengaruh saudara lelaki, dan pengaruh orang tua.